Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa mempelajari materi baru ya, setelah kemarin kita melakukan ulangan harian untuk bab 2 ya. Hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali materi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan mudah. Judul materi hari ini yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Ya, di mana nanti kita akan membahas tentang bagaimana kondisi Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah, kemudian apa alasan Rasulullah berhijrah, kemudian juga bagaimana perkembangan Islam di Madinah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yaitu kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencegah untuk melakukan kemungkaran atau maksiat gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan sikap bijaksana dalam meneladani suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, kita bisa bersikap dengan baik, tidak dengan gegabah, tidak dengan nafsu. Nah, bagaimana nanti akan kita lihat sikap Rasulullah SAW ketika di Madinah dalam memecahkan atau menanggapi suatu peristiwa atau suatu kejadian. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan agama Islam. Nah, materi inilah yang akan Ibu bahas untuk hari ini, yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan agama Islam. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam masuk atau sebelum kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka akan Ibu bahas dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam bidang ekonominya, kemudian juga dari segi kepercayaannya, juga dari segi sosialnya. Nah, nanti akan Ibu bahas. Sebelum Ibu bahas, silahkan kalian persiapkan dulu buku catatannya ya. Baik, untuk bidang yang pertama yaitu bidang kepercayaan. Kepercayaan orang-orang Madinah sebelum Islam masuk, mayoritasnya adalah beragama Yahudi. Nah, di antara suku-suku yang tinggal di Madinah, kalau dulu sebelum Islam masuk itu, sebelum dinamakan kota Madinah, kota ini disebut dengan kota Yasrib ya. Nah, di kota Yasrib itu yang menganut agama Yahudi adalah suku-suku Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Gatfan, dan Bani Quraidah. Nah, karena mayoritas dari mereka adalah Yahudi, otomatis kebanyakan penduduknya pun dari suku-suku ini gitu, sehingga mereka nantinya itu mampu menguasai bidang lain, yaitu salah satunya adalah bidang ekonomi gitu. Kemudian mayoritas kedua kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Madinah adalah atau masyarakat Yasrib adalah Nasrani ya atau Kristen. Nah, penganutnya ini dari kalangan Bani Najron gitu. Dan yang terakhir, sebagian masyarakat Madinah juga mempercayai yang namanya kepercayaan paganisme. Apa itu kepercayaan paganisme? Pagan artinya kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Seperti misalnya mereka mempercayai bahwasanya matahari itu mempunyai kekuatan gitu ya. Kemudian misalnya hujan juga mempunyai kekuatan alam seperti misalnya batu atau misalnya juga pepohonan atau misalnya gunung. Jadi mereka
ada dari kalangan mereka yang meminta perlindungan terhadap alam-alam sekitarnya karena mereka menganggap bahwasanya alam atau benda yang ada di sekitarnya itu memiliki kekuatan. Nah, itu 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum Islam hadir. Begitu. Baik, untuk bidang yang kedua yaitu bidang sosial dan politik. Dari bidang sosialnya, kebanyakan atau sebagian besar masyarakat Yasrib itu bermata pencaharian dari bercocok tanam, berdagang, dan juga beternak. Ini didukung dengan keadaan Yasrib, kota Yasrib yang lebih subur dibandingkan dengan Mekah, juga letaknya yang strategis, di mana orang-orang yang bepergian untuk berdagang itu pasti akan melewati kota Yasrib, baik itu yang tujuannya ke Yaman ataupun yang tujuannya ke Syam gitu. Kan ini sudah dibahas ya sebelumnya di keadaan kota Mekah sebelum masuk Islam, di mana mereka ternyata kebanyakannya itu berdagang ke daerah Yaman ataupun ke daerah Syam. Ternyata ketika mereka akan bepergian mau itu ke daerah Syam ataupun ke daerah Yaman, pasti mereka melewati kota Yasrib dan juga menarik bangsa lain untuk bermigrasi kemana, yaitu ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, tadi bangsa-bangsa tadi, baik itu yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, dari mereka ini adalah orang-orang pendatang baru sebenarnya, atau orang-orang yang bermigrasi ke kota Yasrib, bukan penduduk asli kota Yasrib, begitu. Nah, kemudian di sini orang-orang Yahudi merupakan kelompok yang lebih dahulu pindah dan tinggal di Madinah, sehingga mereka menguasai bidang ekonomi, politik, dan intelektualnya. Selain orang Yahudi yang bermigrasi ke kota Yasrib atau kota Madinah, ada juga suku Aus dan Khazraj, di mana mereka adalah suku Arab. Nah, mereka berasal dari negara Yaman. Kedatangan suku Aus dan Khazraj ini membuat kelompok Yahudi merasa terasingkan. Kenapa? Karena ketika suku Aus dan Khazraj pindah ke Yasrib, itu mereka mampu mengambil alih sedikit demi sedikit bidang ekonomi yang tadinya dikuasai atau dipengaruhi oleh orang Yahudi, ini jadi dipengaruhi oleh kaum Aus dan Khazraj, sehingga orang-orang Yahudi itu merasa mereka mempunyai saingan dan saingan mereka berat gitu ya. Juga mereka merasa mulai dikucilkan gitu. Nah, karena hal itu, kaum Yahudi akhirnya menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Khazraj. Tadinya suku Aus dan Khazraj ini berteman baik gitu. Namun karena Yahudi tidak menyukai mereka, akhirnya mereka mencoba untuk menghasut mereka, menyebarkan kebencian gitu, sehingga muncullah rasa benci, rasa permusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj, sehingga berlangsung tuh peperangan di antara kaum Aus dan Khazraj yang berlangsung sangat lama, sehingga nantinya mereka menemukan titik jemu atau titik jenuh. Kenapa mereka tidak bisa berdamai? Kenapa mereka selalu berperang, sehingga mereka nantinya akan membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menyatukan mereka semua. Nah, itu dari segi sosialnya ya. Jadi keadaan kota Yasrib dari segi sosialnya sebelum adanya Islam itu mereka dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan yang saling bermusuhan. Sedangkan dari segi politiknya, orang-orang Yasrib sama seperti orang-orang Mekah. Nah, di antara mereka itu tidak ada yang namanya kerajaan yang menguasai kota Yasrib, tapi mereka memiliki suku dan ketua suku atau ketua kafilah ya, pemimpin suku itu.
Jadi segi politiknya pokoknya baik itu di Mekah ataupun di Yasrib, mereka tidak mempunyai raja gitu, tidak bersistem kerajaan, tetapi bersistem suku atau kelompok begitu. Untuk bidang yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Nah, dari segi bidang ekonominya, karena tadi Yasrib itu memiliki potensi karena letaknya yang strategis, kemudian juga lahannya yang subur ya, karena ditunjang perairan yang sangat cukup, maka penghasilan kota Madinah atau kota Yasrib saat itu lebih banyak di bidang pertanian gitu. Nah, penghasilan utamanya yaitu adalah kurma dan anggur. Nah, selain dari segi bidang pertaniannya, orang-orang Yasrib juga sudah memiliki beberapa pabrik, yang mana sebagian besar pabriknya dikelola oleh orang-orang Yahudi, yaitu dari kelompok Bani Qainuqa. Nah, tadi sudah Ibu bilang bahwasanya orang Yahudi itu menguasai bidang ekonomi dari kota Yasrib. Nah, inilah salah satunya penyebabnya karena mereka mempunyai pabrik yang dikelola oleh mereka. Nah, menjadikan Bani Qainuqa itu sebagai kabilah Yahudi terkaya dan paling terkenal di Madinah, bahkan sampai punya pasar yang dinamakan dengan pasar Qainuqa. Namun sayangnya sistem perdagangan yang diterapkan di pasar Qainuqa ini malah berdampak negatif atau membuat kesenjangan sosial yang semakin jauh gitu ya. Jadi tidak saling menguntungkan antara pembeli dengan penjual, di mana praktiknya ternyata terjadi penindasan di masyarakat dan terjadi berbagai praktik riba di mana-mana. Misalnya contohnya ketika mereka berdagang, mereka curang dari segi kiloannya, atau misalnya mereka juga menimbun dagangannya, kemudian nanti ketika sudah jarang sekali yang berjualan, mereka keluarkan dan mereka jual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, hal inilah yang nantinya akan dirubah oleh Rasulullah SAW. Yang dirubah yaitu sistem perdagangannya atau sistem ekonominya ya, yang tadinya sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi Islami. Jadi nanti kedepannya Rasulullah SAW itu di Mekah tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tapi juga menerapkan ajaran Islam, sistem Islam dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Makanya Rasulullah bisa sukses, bisa berhasil menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah begitu ya. Maka kesimpulannya, dari segi kepercayaan, orang-orangnya sih sebelum adanya Islam itu masih jauh dari ajaran Islam. Mereka belum mengenal yang namanya tauhid gitu ya. Adapun mereka sudah tahu tapi yang ada menyeleweng gitu, tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya seperti agama Yahudi ataupun agama Nasrani ya, gitu, sudah tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh masing-masing nabi. Kemudian juga dari segi bidang sosialnya ya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya mereka tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam artian mereka masih atau dalam keadaan yang tidak damai gitu. Kemudian untuk bagi bidang ekonominya juga ini terlihat sekali bahwasanya mereka terpuruk gitu ya dengan praktik riba. Baik, dicukupkan sekian untuk materi hari ini. Silahkan catat penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi yang berada di slide ya. Silahkan kalian catat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.